Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dunilawati dari kelas 2Q dengan NIM 2023143613. Baik, di sini saya akan menyampaikan materi tentang Islam membangun persatuan dalam keberagamaan, mata kuliah pendidikan agama dengan dosen pengampu Bapak Dr. Haji Hendra Wijaya, SAG MPDI. Materi yang pertama yaitu menelusuri konsep keberagamaan Islam dan membangun persatuan umat dalam keberagamaan. Menelusuri konsep keberagaman Islam dan membangun persatuan umat dalam keberagamaan adalah suatu tahap yang penting dalam pemahaman dan pengembangan hubungan antar umat Islam. Konsep ini membahas cara menghargai dan mengembangkan keberagaman budaya, kepercayaan, bahasa, etnik, dan sebagainya di dalam umat Islam. Untuk menelusuri konsep ini, kita harus memahami bahwa Islam mengajarkan kepercayaan satu yang mendorong kesatuan dan persatuan umat. Namun, keberagaman budaya dan kepercayaan dalam umat Islam juga harus dihargai dan dihormati. Hal ini dikarenakan keberagaman ini menjadi kekuatan umat Islam yang membawa berbagai ide, pemahaman, dan solusi yang berbeda dalam penyelesaian masalah dan mencapai tujuan yang sama. Materi yang kedua yaitu menanyakan tentang konsep keberagaman Islam dan membangun persatuan umat dalam keberagaman. Konsep keberagaman Islam dan membangun persatuan umat dalam membangun keberagaman melibatkan pemahaman tentang keberagaman mazhab, keyakinan religius, dan praktik keagamaan dalam umat Islam. Dalam konteks Indonesia, organisasi seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah sebagai dua ormas Islam terbesar memiliki peran penting dalam pembangunan persatuan di tengah keberagaman. Terdapat 3 model ukhuwah Islamiyah yang digagas oleh kaum muslimin Indonesia, mencakup Islam Sunni, Islam Syiah, Ahmadiyah, dan Islam liberal. Pada masa awal berdirinya Muhammadiyah, mengkampanyekan pemberantasan tahayul, bidah, dan khurafah dalam agama. Upaya menjaga persatuan dalam keberagaman melibatkan pemahaman kerukunan dan kesadaran antar umat beragama untuk membangun persatuan bangsa. Baik, yang tiga adalah menggali sumber historis, sosiologis, dan teologis tentang konsep keberagaman Islam dan membangun persatuan umat dalam keberagaman. Secara historis, Islam telah memiliki pengalaman panjang dalam mengolah keberagaman baik dalam konteks budaya, etnis maupun teologis. Contohnya adalah zaman kekhalifahan, di mana berbagai suku dan agama hidup bersama di bawah pemerintahan Islam. Ini menunjukkan prinsip inklusivitas dalam Islam yang mendorong toleransi dan penghargaan terhadap perbedaan. Yang kedua yaitu dari segi perspektif sosiologis. Pemahaman terhadap dinamika sosial dalam masyarakat muslim membantu memahami faktor-faktor yang mempengaruhi interaksi antar individu dan kelompok. Hal ini melibatkan analisis terhadap faktor-faktor seperti budaya, ekonomi, politik, dan sejarah yang membentuk landasan keberagamaan dalam masyarakat. Kemudian ada dari segi teologis, konsep tauhid atau kepercayaan kepada keesaan Allah dan akidah atau keyakinan merupakan fondasi bagi pemahaman tentang keberagaman dalam Islam. Meskipun umat Islam mungkin berbeda dalam praktik ibadah dan tradisi, mereka bersatu dalam keyakinan akan keesaan Allah. Ini memperkuat gagasan persatuan umat dalam keberagamaan, di mana perbedaan dihargai sebagai bagian dari rencana ilahi yang lebih besar. Membangun persatuan umat dalam keberagaman membutuhkan kesadaran akan nilai-nilai universal dalam Islam, seperti keadilan, kasih sayang, dan perdamaian. Ini melibatkan pendekatan inklusif yang mendorong dialog antar kelompok, pemahaman yang mendalam tentang perbedaan, dan kerjasama dalam mencapai masyarakat yang adil dan harmonis. Materi yang selanjutnya yaitu membangun argumen tentang konsep keberagaman Islam dan membangun persatuan umat dalam keberagaman. Keberagaman Islam dan persatuan umat dalam keberagaman adalah dua konsep yang terikat erat dalam Islam. Keberagaman Islam berarti adanya perbedaan mazhab dan keyakinan religius di antara umat Islam. Sedangkan persatuan umat dalam keberagaman berarti adanya kesadaran dan sikap turut bertanggung jawab dalam menciptakan kerukunan di antar umat dan antar umat beragama sebagai salah satu parameter persatuan dan kesatuan bangsa. Dalam Islam, keberagaman mazhab dan keyakinan religius dianggap sebagai bagian dari keberagaman yang diperintahkan Allah. Namun, perbedaan
Nazab dan keyakinan religius tidak berarti perbedaan dalam ajaran Islam. Perbedaan tersebut harus dikelola dengan cara menghormati dan menghargai perbedaan, serta memahami bahwa perbedaan tersebut adalah bagian dari keberagaman yang diperintahkan Allah. Dalam konteks Indonesia, keberagaman Islam dan persatuan umat dalam keberagaman sangat penting untuk membangun persatuan dan kesatuan bangsa. Indonesia adalah negara yang beragam dengan berbagai mazhab dan keyakinan religius yang ada di dalamnya. Oleh karena itu, penting untuk membangun persatuan dan kesatuan bangsa dengan cara menghormati dan menghargai perbedaan, serta memahami bahwa perbedaan tersebut adalah bagian dari keberagaman yang diperintahkan Allah. Dalam Islam, persatuan umat dalam beragama dapat dibangun dengan cara menghormati dan menghargai perbedaan, serta memahami bahwa perbedaan tersebut adalah bagian dari keberagaman yang diperintahkan Allah. Persatuan umat dalam keberagaman juga dapat dibangun dengan cara mengembangkan kesadaran dan sikap turut bertanggung jawab dalam menciptakan kerukunan di antar umat dan antar umat beragama, serta salah satu parlemen persatuan dan kesatuan bangsa. Baik, materi yang terakhir adalah keberagaman Islam dan membangun persatuan umat dalam keberagaman dapat dilihat dari beberapa aspek. Pertama, Islam sebagai agama yang mengajarkan persaudaraan dan ukhuwah antar umat beragama dan menciptakan harmoni dan kesatuan. Kedua, Islam juga mengajarkan pentingnya mengenal dan memahami nasab-nasab yang berbeda dalam Islam serta menghormati perbedaan keyakinan religius yang berbeda. Sepanjang mazhab dan keyakinan religius itu bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah Nabi Muhammad. Ketiga, Islam juga mengajarkan pentingnya menjaga dan memahami keberagaman itu sendiri dalam menjaga keutuhan di tengah-tengah keberagaman. Dengan demikian, Islam menjunjung tinggi keberagaman karena merupakan. Baik, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam pengucapan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.